working non-stop, waging an all Intensificar otra vez. Los bomberos están combatiendo for hurricane force wind. Redujo el fuego. Si bien 25 personas, mientras que more than 12,000 homes, killing at least. Melihat berita yang dikabarkan hampir di semua media dan sosmed bahwa Los Angeles, kota yang sangat megah, sangat canggih dan sangat populer itu terbakar, yang dimana kota ini dihuni para konglomerat artis dunia, produser dan lain sebagainya, langsung saya kaget dan banyak menimbulkan pertanyaan di benak saya. Bagaimana kronologinya dan kenapa api sangat sulit dipadamkan hingga sudah hampir 1 minggu lamanya. Padahal kota ini canggih, hidran ada di mana-mana dan hampir di setiap rumah ada safety fire. Saking mewahnya dan megahnya rumah di sana, dan juga konstruksi pembangunan rumah di sana juga banyak beton dan besi baja yang sangat kuat, roboh dan hangus nyaris rata dengan tanah. Sedangkan banyak pohon masih berdiri kokoh. Lalu konspirasi apa yang menyebar di tengah masyarakat dunia tentang kejadian ini? Belum lagi ada foto yang disebarluaskan bahwa tulisan Hollywood terbakar, padahal tulisan ini tidak terbakar dan masih berdiri di atas bukit. Sahabat Jeff TV, yuk mari kibas, mari kita bahas agar makin jelas. Namun sebelum kita bahas, mohon dibantu subscribe dan berikan komentarnya untuk kemajuan Jeff TV. Terima kasih. 1. Sejarah kota Los Angeles. Pada tanggal 4 September 1781, 44 orang pemukim Spanyol mendirikan kota ini dengan nama El pueblo de Nuestra Señora la Reina de los Ángeles de Porciúncula, yang berarti kampung bunda kami, Ratu Malaikat di Sungai Porciúncula. Pada abad ke-19, Los Angeles adalah kota yang relatif kecil dan terpencil. Namun, semua keadaan berubah total saat industri film masuk pada awal abad ke-20. Kota ini pun mulai berkembang pesat. Los Angeles sendiri terletak di pantai barat Amerika. Kota ini sangat terkenal karena menjadi pusat budaya, ekonomi, dan hiburan global. Sahabat Jeff TV pasti tahulah ya dengan kota ini karena sering lihat di film, yaitu Hollywood. Tidak sedikit orang yang menganggapnya sebagai simbol kesombongan Amerika Serikat, karena kota ini dipenuhi dengan kemewahan, konsumerisme, dan budaya selebritas yang kental. Hollywood yang terkenal di Los Angeles menjadi pusat produksi film terbesar di dunia, dan ini mengubah wajah kota menjadi pusat hiburan global. Namun, di balik semua itu, dilansir dari beberapa media, ternyata kota ini memiliki ketimpangan sosial yang sangat besar. Di satu sisi, ada kekayaan yang luar biasa, akan tetapi di sisi lain, Los Angeles memiliki salah satu tingkat kemiskinan tertinggi di Amerika Serikat, dengan banyaknya orang yang hidup di jalanan. Gambaran ini semakin memperkuat bahwa Los Angeles sebagai simbol ketidaksetaraan sosial di sana. Mari kita lihat jumlah penduduk Amerika. Data dari Worldmeter adalah 345 jutaan jiwa. Dan untuk jumlah tunawisma sendiri, di sana ada yang mengatakan ratusan ribu, ada yang mengatakan jutaan. Namun pada data ini kita ambil saja 0,19%. Berarti 653 ribuan jiwa. Akan tetapi data ini belum valid. Namun jelas masih kontras dengan kesejahteraan di sana. Kota dengan pembangunan dan teknologi canggih. Menurut pengamatan saya, pasti para ahli atau arsitek dan lain sebagainya di kota ini pasti sudah membuat dan merencanakan secanggih mungkin ya sewaktu masa pembangunan dari tahun ke tahun. Bahkan untuk pencegahan kebakaran yang mungkin terjadi dengan teknologi canggih. Lantas, mengapa api ini membesar dan menyebar secepat itu? Kronologi kejadian. Pada tanggal 2 Januari 2025, di mana 5 hari sebelum kebakaran pertama terjadi, Badan Pemantauan Cuaca Klimatologi atau BMKG Nasional Amerika Serikat memperingatkan bahwa akan ada potensi angin Santa Ana yang kencang dan bisa memicu kebakaran yang ekstrim. Lalu keesokan harinya mereka semakin mempertegas peringatannya tentang potensi angin utara ke timur laut yang bisa merusak. Pada tanggal 7 Januari 2025 pada jam 10.30 pagi waktu Amerika tentunya, kebakaran mulai berkobar. Warga merekam video asap yang mengepul dari lokasi kejadian.
Sekira pukul 11 siang, peringatan darurat dikirimkan kepada warga Los Angeles, di mana orang-orang yang berada di dekat area kebakaran diperingatkan untuk bersiap-siap menghadapi kemungkinan evakuasi. Namun, tak lama berselang itu, perintah evakuasi pun dikeluarkan. Pada jam 2 siang, Departemen Pemadam Kebakaran Los Angeles mengatakan bahwa kebakaran di Palisades telah meluas hingga sekitar 700-an hektar. Dan api merambat dengan sangat cepat karena ditiup oleh angin yang luar biasa kencangnya. Proses evakuasi pun sudah mulai dijalankan. Nah, hal ini yang membuat kemacetan yang luar biasa karena penduduk bersamaan keluar menggunakan jalanan ini, sehingga membuat suasana semakin panik. Mobil pemadam pun jadi kesulitan untuk menerobos karena kemacetan di siang harinya. Dan tidak ingin terjebak macet, banyak orang yang kemudian keluar dari mobilnya. Dan mereka lari menyelamatkan diri, meninggalkan kendaraannya begitu saja di tengah jalan. Inilah yang membuat semakin memperparah keadaan. Sementara api menyebar, asap pekat mengepung, dan membuat warga yang sudah keluar dari mobilnya malah menjadi sesak. Pada pukul 16.30, Departemen Pemadam Kebakaran Los Angeles mengatakan bahwa kebakaran Palisades telah meluas hingga 1.200 hektar. Sehingga Gubernur California Gavin Newsom bertemu dengan petugas pemadam kebakaran dan mengumumkan keadaan darurat. Kebakaran yang terjadi secara bersamaan ini yang membuat tim pemadam kebakaran menjadi kewalahan. Di malam harinya, BMKG Nasional melaporkan ada hembusan angin berkecepatan 99 mile per jam di dekat Altadena. Lantas mengapa sistem pemadaman kota gagal memadamkan api, Bang? Alright, pertanyaan yang bagus. Saat kejadian, kantor pemadam kebakaran mendapat banyak sekali telepon darurat dari warga. Kebakaran menyebar ke segala arah dan hal ini yang membuat pemadam menjadi bingung. Mana dulu nih yang harus dipadamkan, dan saat mereka menuju ke lokasi pun mereka harus menggeser banyak mobil yang terparkir di jalanan karena ditinggalkan oleh warga yang panik, sehingga durasi perjalanan semakin lama. Dan mirisnya, setelah mereka sampai di lokasi kebakaran, hidrannya malah kering. Kenapa hal ini terjadi? Akibat air bersamaan dipakai di banyak titik. Dan parahnya, waduk Santaines yang biasa digunakan untuk memasukkan air ke kota telah ditutup sejak Februari 2024. Tempat penampungan air berkapasitas 117 juta galon ini ditutup karena akan direnovasi. Mereka hanya bisa mengambil air dari tempat-tempat yang terbatas. Sementara kebakaran semakin meluas, belum lagi kebakaran ini terjadi di perbukitan, sehingga sangat sulit untuk bisa mengirimkan air ke atas sana. Kenapa tidak menggunakan air laut, bro? Nanya mulu nih, tapi nggak apa-apa, saya jawab aja. Sebenarnya nggak bisa, karena air laut itu kan mengandung garam dan bersifat korosi. Air laut bisa saja merusak pompa dan sistem pemadaman. Akan tetapi, dalam keadaan darurat, petugas pemadam biasanya bisa menggunakan air laut. Namun, penggunaannya harus terparah sepanjang sejarah. Saking kesulitannya mereka memadamkan api, bahkan ratusan narapidana dari sistem penjara California disuruh
Mereka datang dan masuk ke rumah orang sembarangan. Dan menurut laporannya, banyak juga yang berhasil ditangkap karena ketahuan melakukan penjarahan rumah tersebut. Kalau menurut saya ini kejahatan yang luar biasa ya. Di tengah kesulitan, ada aja orang yang memanfaatkan ke situasi ini, teman-teman. Tetapi apapun bisa saja ini hanya alibi saja, mungkin karena kesenjangan sosial atau kesetaraan sosial yang ada di sana. Tapi apapun itu bentuknya, tetap namanya salah, dan ini kejahatan yang luar biasa ya, teman-teman ya. Tidak sedikit netizen yang heran dan banyak menimbulkan pertanyaan ketika melihat puing-puing bekas kebakaran di sana. Bagaimana rumah-rumah di Los Angeles terbakar menjadi abu sementara pohon-pohon tetap berdiri? Hal ini pula lah yang menjadi pertanyaan, kok bisa ya rumah mewah yang terbuat dari beton besi baja, kaca, dan bahan-bahan yang tidak mudah terbakar lainnya malah hancur dan hampir rata dengan tanah? Ini jawabannya, guys. Pohon-pohon itu, terutama yang berkulit tebal, bisa menahan panas radiasi tanpa terbakar. Dan kita tahu di dalam pohon itu banyak mengandung air. Namun banyak juga yang beranggapan dan ramai beredar di media sosial bahwa kejadian ini adalah anomali. Dari kata saya pribadi dari JFTV menyampaikan, semoga saudara-saudaraku semua kuat dan tetap sabar menjalani semuanya.